Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Rahman, NIM 191268, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas A1 semester 4, Sains Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Baik, di sini saya menjelaskan proposal skripsi dengan judul Jual beli buah mangga dengan sistem tebasan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Studi kasus di Kelurahan Tanjung Batu Kundur, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Langsung masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan, baik dalam urusan kepentingan diri sendiri atau kemaslahatan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teguh. Dalam bermasyarakat, manusia menjadi makhluk sosial, tidak bisa lepas dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan dunia maupun akhirat. Kebutuhan manusia sangat beragam sehingga manusia terkadang tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan memerlukan orang lain untuk memenuhinya. Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu. Said Sabiq mengartikan jual beli al-bai' menurut bahasa sebagai berikut. Pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar paling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, uang dengan uang, atau uang dengan uang. Jual beli dengan sistem tebasan merupakan salah satu sistem jual beli yang masih berkembang di masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Tebas dalam arti KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai menebas, memotong, merambah tumbuhan yang kecil-kecil, semak, meretas, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, memetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan, dan sebagainya. Semuanya ketika belum dipetik. Jadi jual beli tebasan dapat diartikan sebagai jual beli dengan memborong hasil tanaman sebelum dituai atau dipetik. Yang kedua, alasan memilih judul. Alasan objektif yang A. Alasan objektif melihat kasus ini yang telah terjadi di Kampung Kolam Air tentang pembelian buah mangga secara tebasan, maka perlu dikaji apakah hal tersebut dibolehkan atau dilarang menurut hukum Islam. Alasan subjektif, adanya literatur primer maupun sekunder yang mendukung pembahasan skripsi ini, dan pembahasan skripsi ini juga relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta mempermudah bagi penulis untuk mendapatkan sumber atau referensi yang ada di perpustakaan dari dalam kampus maupun luar kampus, maupun media online dan karya tulis ilmiah dari para ahli-ahli. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Bagaimana pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem tebasan di Kampung Kolam Air, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Yang kedua, bagaimana hukum jual beli buah mangga dengan sistem tebasan di Kampung Kolam Air, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun menurut hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada dua: menjelaskan bagaimana pelaksanaan jual beli buah mangga di Kampung Kolam Air, Kelurahan Tanjung Batu Kota. Yang kedua, menjelaskan hukum jual beli buah mangga dengan sistem tebasan di Kampung Kolam Air, Kelurahan Tanjung Batu Kota.
Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Kegunaan penelitian adalah yang pertama, kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan sebagai upaya untuk peningkatan dan pengembangan masyarakat mengenai hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan jual beli di Kampung Kolam Air, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Bagi peneliti berikutnya ini digunakan sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut. Kegunaan praktis sebagai salah satu bahan informasi bagi masyarakat di Kampung Kolam Air, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, dan sebagai salah satu syarat kelulusan sarjana hukum. Selanjutnya, kajian pustaka. Dari beberapa jurnal yang telah menyusun baca sebelumnya, ada di antara literatur tersebut yang membahas secara rinci mengenai jual beli dengan menggunakan sistem tebasan. Akan tetapi ada beberapa karya tulis sebuah skripsi yang membahas jual beli dengan sistem tebasan dan praktik yang ada di lapangan. Skripsi tersebut antara lain Irfaatun Naimah dalam karyanya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli. Karena masih di dalam telaga dan tidak ada proses pembibitan dan pemeliharaan. Hasil dari penelitian ini yang dilakukan peneliti tentang jual beli ikan dengan sistem tebasan di Desa Sekaran adalah tidak ada kejelasan terhadap objek jual beli. Karena masih di dalam telaga dan tidak ada proses pembibitan dan pemeliharaan. Tetapi tidak kejelasan tersebut terhapus karena diadakan pembuktian mengenai objek jual beli oleh pembeli dan ada penjelasan dari penjual. Yang kedua, Anna Dwi Cahyani dalam karyanya yang berjudul Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, sebuah tinjauan sosiologi hukum Islam. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor apa yang menjadi penyebab praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal masih dilakukan sampai sekarang. Hasil dari penelitian ini adalah jika dipandang dari segi hukum Islam seharusnya jual beli ini tidak dilakukan. Karena jual beli macam ini memungkinkan terjadinya spekulasi dari pedagang dan pembeli karena kualitas dan kuantitas bawang merah belum jelas perhitungannya. Selanjutnya, kerangka teori. Secara terminologi fikih jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira' yang berarti membeli. Dengan demikian al-bai' mengandung arti menjual dan membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah, pengertian jual beli al-bai' secara definitif yaitu tukar menukar harta, benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli al-bai' yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, bai' adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang. Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Quran, Al-Hadis maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit ila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya
lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, sumber data. Sumber data ada data primer dan data sekunder. Observasi dan wawancara. Dokumentasi, metode analisis data. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.